Hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Juni, dan biarlah kiranya kuat kuasa Tuhan memimpin menuntun kita sekalian untuk kita belajar bersama-sama, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini adalah Agent of Change atau agen perubahan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sekali lagi dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, sangat menarik apa yang dilakukan Tuhan ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, yaitu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu punya tujuan di dalam bekerja. Segala yang Dia kerjakan itu punya maksud dan tujuan yang pasti. Tuhan menciptakan manusia model seperti kita sekarang ini pun, saudara, punya maksud dan tujuan. Saudara, pernahkah saudara berdiri di depan cermin, lalu kemudian saudara mengamati diri saudara? Lalu kemudian pernahkah muncul satu pertanyaan di dalam diri saudara? Mengapa Tuhan menciptakan saya modelnya kayak seperti ini? Kenapa Tuhan nggak ciptakan manusia misalnya telinganya ditaruh dua tetapi di samping kiri kanan? Kan enak kalau nyebrang kayak ayam gitu ya. Nggak perlu noleh kiri kanan, udah kelihatan semua. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan mata dua dan searah. Itu punya maksud dan tujuan bahwa kita tidak boleh mengarahkan pandangan kita ke kiri atau ke kanan. Kita tidak boleh mengarahkan pandangan kita ke belakang. Kenapa? Karena tujuan hidup kita ada di depan. Itu sebabnya maka Rasul Paulus berkata bahwa aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, di depanku, dan berlari-lari menuju tujuan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Saudara, pernahkah saudara berpikir juga mengapa Tuhan menaruh telinga di kiri kanan kita, di samping kiri kanan? Dan saudara, itu tulangnya elastis. Saudara, kalau tulang telinga saudara itu keras, tajam, tiap pagi saudara mesti ganti bantal. Karena bantal itu akan terus bolong. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ciptakan, itu adalah memiliki satu tujuan, memiliki maksud tertentu. Tiap-tiap anggota tubuh kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Itu bukan sesuatu yang harus dibuat menjadi satu masalah. Melainkan setiap anggota tubuh diciptakan dengan bentuk yang berbeda-beda. Itu adalah untuk satu tujuan yang jelas. Dan bagaimana Tuhan membuat itu supaya menopang keadaan dari tubuh kita sesungguhnya. Saudara, bayangkan bahwa tangan tidak bisa protes dan berkata, kenapa bentuk saya seperti ini? Kenapa tidak seperti mulut? Demikian sebaliknya. Mulut juga tidak bisa protes kenapa bentuknya seperti ini dan tidak seperti tangan. Demikian juga mungkin mata. Mata tidak bisa protes kenapa bentuknya tidak seperti kaki. Saudara bayangkan kalau mata itu kayak kaki, bagaimana panjangnya ya. Jadi saudara nggak perlu pakai teleskop jauh, saudara bisa memandang. Kenapa? Karena panjang matanya. Dan itu tidak mungkin terjadi.
Nah, oleh sebab itu saudara, saya mau katakan bahwa tiap-tiap anggota tubuh diciptakan oleh Tuhan dengan maksud atau bentuknya berbeda, tetapi dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu bermanfaat untuk tubuh kita. Saudara bayangkan kalau mulut kita ngambek, lalu kemudian tidak bisa dimasuki makanan, sehingga akhirnya tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, maka itu pasti akan mengganggu pertumbuhan dari tubuh kita. Atau sebaliknya saudara, bagaimana kalau tangan misalnya tidak mau melakukan fungsinya untuk mengambil makanan dan membawa ke dalam mulut kita, maka saudara bayangkan, kita makan pasti seperti dogi makan. Ya kan? Kalau tangan tidak mau berfungsi, bagaimana makan ya? Jadi kita mesti kayak dogi gitu makannya ya. Nah, artinya apa saudara? Artinya saya mau katakan di sini bahwa apapun yang Tuhan ciptakan di dalam anggota-anggota tubuh kita dalam bentuk yang berbeda, itu dengan maksud dan tujuan yang jelas. Dan yang saya mau jelaskan di sini adalah bahwa mari kita punya tujuan di dalam kehidupan kita ini. Kita punya tujuan. Kita harus memiliki tujuan yang jelas. Kalau saudara mau pergi ke satu tempat, maka saudara harus tahu apa yang menjadi tujuan saudara ke sana. Salah satu orang yang paling malang di dalam dunia ini adalah orang yang hidup tanpa tujuan. Karena dia tidak pernah tahu apa yang harus dia lakukan, dia tidak pernah tahu apa yang harus dia perbuat. Saudara, tujuan dapat mendorong kita untuk bergerak dan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tersebut. Orang berkata bahwa we are driven by our destiny. Ya, jadi kita didorong oleh karena tujuan, kita memiliki satu tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak punya sesuatu yang kita harus capai, harus raih dalam kehidupan kita, maka kita seperti layang-layang yang putus talinya. Kita tidak tahu kita harus kemana dan kita harus berbuat apa. Karena itu saudara harus tahu bahwa apa yang menjadi tujuan hidup saudara di dalam dunia ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden tadi dikatakan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Dalam bahasa Inggris dikatakan to work it atau keep it, ya. Jadi to work it and keep it, ya. Mengusahakan atau work it itu berbicara tentang mengubah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik, ya. Jadi to work it itu artinya mengusahakan sesuatu itu untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau kita ingin sesuatu itu menjadi lebih baik, maka harus adanya sesuatu yang bernama perubahan. Saudara bayangkan kalau misalnya saudara mau membuat ini ya, satu keadaan di mana situasi di tempat itu kelihatannya agak amburadul gitu ya, agak berantakan. Nah, saudara ingin bahwa keadaan itu menjadi lebih baik. Situasi di tempat itu menjadi lebih baik, barang-barang disusun lebih baik, maka itu berarti akan terjadi adanya apa? Suatu perubahan. Ya, tidak mungkin tanpa perubahan. Kalau tanpa perubahan itu artinya tidak ada kan sesuatu yang menjadi lebih baik. Nah, kita perhatikan di sini bahwa harus ada satu perubahan. Apa yang harus kita inginkan kalau kita ingin sesuatu itu menjadi lebih baik? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita ada dua hal yang akan terus terjadi. Yaitu ada hal-hal yang harus terus dipertahankan dan ada hal-hal yang harus diubah agar menjadi lebih baik. Hal-hal seperti misalnya harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, itu tidak perlu diubah. Kan? Tidak perlu diubah. Karena apa? Karena memang Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita hidup saling mengasihi. Itu tidak perlu diubah. Diubah apa dirubah? Diubah, bukan dirubah.
Karena rubah itu adalah binatang kecil sebangsa serigala. Tapi sekarang ini orang sudah kadang-kadang tidak tahu ngomong. Kita harus dirubah. Berarti saudara menjadi binatang. Dirubah. Diubah yang benar. Ya. Jadi segala situasi keadaan itu ada hal-hal yang perlu kita ubah, ada hal-hal yang tidak perlu kita ubah. Kesetiaan kita tidak perlu ubah. Kenapa? Karena setiap orang itu menghendaki agar kita menjadi orang-orang yang setia. Tidak, orang lain tidak ingin kita khianati. Menjaga kekudusan di dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang tidak perlu diubah. Karena memang Tuhan menghendaki seperti itu. Apalagi dalam kehidupan saudara yang tidak perlu diubah. Komitmen, kerajinan, apalagi? Ya, ganteng. Ganteng mesti diubah kadang-kadang, ya kan? Tidak semua seperti khotbah saya kemarin itu, tidak semua ganteng itu membawa berkat. Kadang-kadang ada orang ganteng itu akhirnya membawa bencana dalam dirinya, ya kan? Ada hal-hal, misalnya komitmen, ya. Sudah ada banyak orang awal-awalnya ingin memiliki satu komitmen, bicara tentang komitmen, integritas itu tidak perlu diubah. Saudara, apa artinya integritas? Integritas itu adalah di mana tindakan dan omongan itu sama, sejalan. Kadang dalam komitmen itu maka dibutuhkan adanya integritas. Ada banyak orang mengatakan, oh saya mau ambil komitmen, tahun ini saya akan lebih rajin melayani, tahun ini saya akan lebih rajin ibadah. Tapi nyatanya nggak berubah tuh dari tahun-tahun yang lalu. Gaya melayaninya tetap begitu, ibadahnya juga tetap begitu. Ya kan? Nah karena itu saudara, mari kita perhatikan ini dengan baik bahwa ada hal-hal yang harus diubah, ada hal-hal yang dalam kehidupan kita yang tidak perlu kita ubah. Jadi kalau sesuatu yang kita perlu ubah dalam kehidupan kita, maka kita perlu ubah. Dan perubahan itu pastilah harus perubahan kepada hal-hal yang menjadi lebih baik. Jadi dalam hidup ini ada dua hal itu. Nah saudara yang kekasih Tuhan, kadang-kadang saudara dalam kehidupan kita ini, kita harus mengalami satu perubahan. Dan kadang-kadang kita harus dipaksa untuk menjadi berubah. Ya kan? Kadang-kadang ada sesuatu hal yang harus kita dipaksa dulu agar kita berubah. Sebagai contoh saudara, suatu hari saya pernah lihat di tol atas laut yang menuju bandara dan juga menuju ke Nusa Dua. Ya, saudara, suatu kali ketika saya lewat di sana, tiba-tiba saya melihat bahwa antrean begitu panjang. Nah, apa yang terjadi saudara? Saya melihat bahwa mobil di depan itu tidak bergerak-bergerak. Ternyata saudara, mobil yang paling depan itu masuk tanpa membawa kartu tol. Sedangkan pembayaran harus lewat kartu tol. Nah apa yang terjadi? Orang tersebut harus turun dari mobilnya dan pinjam kartu tol orang yang di belakangnya. Dan bayar kepada orang tersebut. Orang ini nanti kalau nanti masuk tol itu lagi, dia tidak bisa lagi dengan enteng-enteng membawa uang cash. Dia dipaksa harus berubah dengan membawa e-tol atau e-money. Sebab kalau tidak, dia kembali tidak akan bisa lewat. Ini adalah satu perubahan yang dipaksa. Sebab suatu saat saudara dengar dengan baik. Semakin berubahnya keadaan ini, suatu saat maka mungkin uang cash itu tidak diperlukan lagi. Ya, pembayaran yang disebut dengan uncashless ini, nanti pembayaran tanpa uang cash itu bisa terjadi di mana-mana. Bahkan saudara, saya lihat waktu saya ke Jakarta itu saudara, untuk bayar parkir aja sekarang pakai kartu, nggak ada lagi pakai bayar uang cash. Nanti saudara sudah tidak perlu bawa uang, yang penting ada kartu. Dan itu adalah satu perubahan yang dipaksa. Dan kita dipaksa untuk berubah, untuk mengikuti perkembangan zaman itu.
Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12, dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Rasul Paulus dalam suratnya kepada sidang jemaat di Roma, mengingatkan jemaat bahwa ada sesuatu yang harus diubah di dalam diri atau hidup jemaat. Mereka tidak boleh lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi harus berubah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, yaitu sebelum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus mengalami perubahan, bahkan harus menjadi agent of change atau menjadi agen perubahan, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Saudara, ini yang saya katakan bahwa bagaimana ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam Kristus, maka hidup kita mesti berubah. Dan ini adalah merupakan satu keharusan, saudara. Kita tidak bisa lagi setelah kita ada di dalam Kristus, kita hidup dengan cara-cara hidup kita yang lama, kita hidup dengan model-model atau karakter kita di luar Kristus, kita tidak bisa lagi. Oleh sebab itu maka dikatakan bahwa ketika kita sudah ada di dalam Kristus, Rasul Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Artinya bahwa kita, kalaupun kita katakan bahwa dipaksa, ya kita harus dipaksa untuk berubah, agar perubahan itu menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Seperti tadi dikatakan bahwa bagaimana Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden itu untuk mengusahakan. Artinya untuk membuat taman itu menjadi lebih baik. Nah, perubahan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita ini haruslah perubahan ke arah lebih baik. Memang ada saudara perubahan, tetapi kadang-kadang berubah itu bukannya ke arah yang lebih baik, tetapi malah menjadi lebih amburadul. Ya kan? Tadinya setia ibadah, sekarang berubah, tidak setia lagi. Tadinya setia melayani, sekarang mundur dari pelayanan. Berubah enggak? Berubah, tetapi bukan ke arah yang lebih baik, melainkan ke arah yang lebih jelek. Nah, oleh sebab itu saudara, apa yang harus kita ubah di dalam kehidupan kita? Yang pertama, mindset kita tentang siapa kita sesungguhnya. Ya, mindset kita tentang siapa kita sesungguhnya itu harus mengalami perubahan. Coba perhatikan saudara dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudara, kita perhatikan di sini dulu, sebelum kita berada di dalam Kristus, dan saat kita berjalan dalam kegelapan, maka hal-hal yang kita perbuat adalah seperti apa yang diutarakan oleh Rasul Paulus di atas. Tapi itu dahulu, kata Rasul Paulus. Namun sekarang, kita adalah orang-orang yang telah disucikan, kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan, dan kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan dalam Yesus Kristus dan di dalam roh Tuhan. Saudara menyadari siapa sesungguhnya diri kita sekarang sangat penting agar kita mengubah perilaku kita, agar kita mengubah gaya hidup kita. Sebagai contoh, misalnya ada orang yang tadinya bekerja sebagai salesman, ya,
Selain sebagai salesman, kalau yang perempuan mungkin sebagai sales girl. Ya. Lalu suatu saat kemudian oleh karena mungkin penjualannya bagus, ya, hasil penjualan bagus, lalu kemudian saudara dipromosikan, ya, dari sales itu menjadi manajer. Maka saya mau katakan bahwa perilaku saudara tidak boleh lagi tetap sebagai salesman. Halo? Dimana kalau saudara sales itu saudara diatur oleh yang namanya manajer. Tetapi kemudian ketika saudara karena penjualan saudara hebat, saudara mencapai target, bahkan melampaui target, lalu kemudian saudara dipromosikan untuk menjadi seorang manajer, maka saudara tidak lagi boleh bersikap dan berperilaku seperti layaknya seorang sales. Karena saudara yang namanya manajer, sekarang saudara yang memanage. Saudara harus memanage orang-orang yang ada di bawah saudara. Tetapi kalau saudara tidak mampu untuk memanage itu, maka saudara bukan promosi lagi, tapi saudara akan mengalami yang namanya degradasi. Turun tahta lagi. Tadinya manajer, kembali kepada sales. Nah saudara, kalau kita punya pandangan di dalam kehidupan kita ini, bahwa kita ini adalah orang yang sudah ada mindset kita sudah setting sedemikian rupa, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang telah disucikan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan, maka sikap, perbuatan kita haruslah mencerminkan hal tersebut. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah disucikan dan dikuduskan. Tetapi kalau kita sudah menyadari diri kita ada di dalam Kristus, kita telah disucikan, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibersihkan, lalu kemudian kita kembali ke dalam kehidupan kita yang lama, maka itu diibaratkan sebagai apa? Seperti seekor babi kembali kemana? Ke kubangan. Karena memang habitatnya babi di situ, saudara. Saudara mandikanlah itu babi. Pakai sabun yang biasa dipakai oleh bintang film. Sabun apa? Sabun Lux. Ya. Lalu kemudian saudara semprotkan apa? Parfum yang harganya jutaan. Habis itu saudara lepas lagi. Kemana dia larinya? Enggak ke tempat tidur, saudara. Dia akan larinya kembali ke kubangan. Sebab apa? Dia tidak mampu menghargai. Jadi lelah yang sudah dilakukan oleh orang untuk memandikan dia, untuk memberikan parfum kepadanya. Akhirnya dia lari kepada kekubangan lagi. Hidup kita juga seperti itu. Kalau kita menghargai apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib. Bagaimana dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Untuk menyucikan dan menguduskan kita, membenarkan kita. Maka kita harus sadar, kita harus mampu menghargai pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya, ketika kita sampai kepada satu kesadaran, mindset kita berubah. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah disucikan, orang-orang yang sudah dibenarkan, kita ini orang-orang yang sudah dikuduskan. Maka kita harus mencerminkan dalam sikap dan perilaku kita sebagai orang-orang yang sudah disucikan dan dikuduskan oleh Kristus. Bicara pun mesti diperhatikan. Berperilaku mesti harus tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang benar. Sehingga tadi Rasul Paulus mengatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang benar di hadapan Tuhan, mana yang menjadi kehendak Allah. Kita mampu membedakan itu kapan? Ketika kita sadar siapa diri kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Kadang-kadang saudara kita menjadi orang Kristen, kita tidak pernah bisa mampu menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita.
Sehingga dalam kehidupan kita, selalu kita hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saya beri ini, apa yang saya dapatkan? Kalau saya lakukan ini, apa yang saya dapatkan? Kalau saya melayani hari Minggu, saya dapat apa? Kalau itu terus hitung-hitungannya saudara, maka tidak ada sesuatu pun yang saudara dapat berikan untuk membalas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Pernahkah saudara membayangkan ketika Yesus tergantung antara langit dan bumi, ketika dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pernahkah saudara bayangkan itu? Dan oleh karena itu saudara, maka hari ini, kalau ada sesuatu yang harus diubah dalam kehidupan kita, saudara harus berubah. Supaya saudara mampu menjadi agen perubahan. Bukan saja untuk diri saudara sendiri, tetapi untuk orang lain. Hari ini saya tidak tahu bagian mana yang harus saudara ubah. Tetapi satu hal yang diingatkan oleh firman Tuhan adalah mindset kita harus berubah. Bahwa saya ini bukan orang dunia. Saya ini bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam kekotoran. Tapi saya ini adalah orang-orang yang sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah dibenarkan oleh Kristus. Oleh karena darah Yesus Kristus di atas kayu salib itu telah menyucikan dan membenarkan hidup saya. Oleh sebab itu, saya mesti menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dan saya mesti mengalami perubahan di dalam kehidupan saya. Ada banyak orang saudara menjadi orang Kristen bertahun-tahun tetapi tidak pernah mengalami perubahan dalam hidupnya. Ya. Tidak pernah mengalami perubahan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita hari ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga engkau dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang benar di hadapan Allah. Jadi mindset kita harus berubah. Sadari siapa diri kita sesungguhnya. Saudara, orang yang tidak mampu mengadakan perubahan dalam dirinya adalah orang yang tidak mampu menyadari siapa dirinya. Ya. Saudara, kalau kita berubah status, maka otomatis sikap dan perilaku kita mesti berubah. Siapa tahu suatu saat misalnya Pak Jo diangkat menjadi anak oleh direktur yang sangat luar biasa kayaknya. Kan ini boleh menghayal dong itu kan. Ya, seperti itu. Maka sikap dan perilaku Pak Jo itu mesti berubah seperti layaknya seorang anak direktur. Nggak mungkin Pak Jo itu pakai pakaian gembel, jalan orang kan, anak direktur kok kayak begitu. Saudara dan saya adalah anak raja. Tapi bukan Raja Lenong. Saudara dan saya adalah anak raja. Yesus Kristus Tuhan kita adalah raja. Sebab itu kita mesti mengubah perilaku kita. Sebagaimana layaknya. Anak raja namanya siapa? Biasa dipanggil apa? Pangeran Johnny Habelbano. Pangeran Kadek Andreas. Nah, pernahkah saudara melihat bagaimana sikap dan perilaku seorang pangeran? Saudara, Pangeran William di Inggris itu, setiap segala tindak tanduknya itu disorot oleh publik. Karena maka dia mesti bersikap dan berperilaku yang baik. Hari ini dunia sedang mengarahkan pandangannya kepada kita sebagai pangeran-pangerannya Kristus. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Apakah pangeran-pangeran ini juga mengeluh sama seperti orang-orang dunia? Apakah pangeran-pangeran ini juga menyalahkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi? Apakah pangeran-pangeran ini menyalahkan nona corona? Hari ini dunia sedang melihat kepada kita. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap ketika kita berada dalam satu situasi yang tidak menguntungkan bagi kita. Saudara nyanyi apa? Waktu sekolah minggu, aku anak raja,
Engkau anak raja, kita semua anak raja. Betul? Aku anak raja. Atau ada di antara saudara, saya ini bukan. Ada yang begitu? Kalau saudara merasa diri sebagai anak raja, Tuhan yang adalah raja atas hidup kita, Dia memiliki segala sesuatu bagi kita. Dan Dia sanggup untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebab itu, mari kita bersikap dan berperilaku sebagaimana layaknya anak raja. Mindset kita harus diubah. Bahwa sebagaimana yang saudara katakan, bersama dengan Yesus, kita pasti bisa. Yang kedua, saudara, apa yang harus diubah dalam kehidupan kita? Yang kedua, cara pandang kita tentang makna kehidupan. Itu harus diubah. Cara pandang kita tentang makna kehidupan. Mari kita membuka Filipi pasal 3, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, perubahan perilaku Paulus sangat jelas terlihat sebelum dan sesudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, siapa yang tidak tahu dengan Paulus? Dia adalah orang yang sangat pintar. Gurunya bernama Gamaliel. Terkenal. Kaya. Bahkan dia adalah pemimpin dalam memerangi kekristenan serta penganiaya jemaat. Kebanggaan status dirinya sebelum menerima Kristus itu dia nyatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ini loh Paulus disunat pada hari yang ke-8. Itu menandakan dia orang Yahudi. Orang Yahudi itu disunat pada hari yang ke-8. Dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Kita ini bukan orang Ibrani asli. Kita cangkokan. Ya kan? Karena kita mendapatkan karunia dalam Kristus. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi artinya saudara, sebelum Paulus menerima Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kebanggaan dirinya, berbicara tentang apa yang menjadi pandangan hidupnya, maka apa yang menjadi kebanggaan bagi semua orang, itu telah Paulus terima. Namun setelah dia ada di dalam Kristus, cara dia memaknai kehidupan itu berubah. Sehingga dia dapat berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang apa? Kuanggap rugi karena Kristus. Saudara perhatikan, kalau kita berbicara tentang cara orang-orang dunia ini memandang hidup, maka orang yang disebut dengan sukses adalah orang yang punya materi yang banyak. Betul? Kedudukan, dihormati orang, kemana-mana dikawal, padahal itu sebenarnya orang penakut itu. Ya kan, kalau nggak dikawal dia takut jalan itu kan. Ya, kemana-mana dikawal, ya. Pokoknya memiliki segala sesuatu. Itu adalah pandangan sukses orang-orang secara dunia. Dan itu yang telah dialami oleh Paulus.
Namun kemudian ketika Paulus sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan. Di mana dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan setelah dia mampu memaknai hidupnya dengan benar, maka akhirnya dia berkata, di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, kalau saudara mampu memaknai kehidupan ini, maka saya mau katakan bahwa tidak ada seorang pun harusnya di antara kita yang takut akan yang namanya kematian. Rasul Paulus ketika orientasi hidupnya tidak lagi tertuju kepada hal-hal lahiriah, melainkan tentang bagaimana dia hidup menyenangkan hati Tuhan, maka dia mulai memiliki satu pandangan tentang kehidupan ini bahwa hidup ini hanya sementara. Bagiku hidup ini adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah sebabnya Paulus tidak pernah gentar menghadapi aniaya, kesusahan dan kesulitan dalam perjalanannya memberitakan nama Yesus, sampai pada akhirnya saudara, dia harus mati dengan kepala dipenggal oleh Kaisar Nero. Kalau dulu dia menganiaya jemaat, dan itu adalah merupakan satu kebanggaan bagi Paulus. Tapi sekarang setelah dia memiliki cara pandang yang benar tentang hidup ini, maka akhirnya dia rela sampai mati dipenggal pun oleh Kaisar Nero. Karena bagi dia berkata, bagiku adalah hidup itu adalah Kristus. Dan mati bagi Paulus itu adalah merupakan satu keuntungan. Cara kita mampu memaknai hidup kita adalah dengan cara mengetahui untuk apa kita diciptakan. Dan cara kita mengetahui apa tujuan kita diciptakan adalah dengan harus bertanya kepada pencipta kita. Saudara mau tanya kepada siapa? Kalau saudara mau tanya, apa sih tujuannya saya ada dalam dunia ini? Untuk apa saya diciptakan? Tanyalah sama pencipta saudara. Untuk apa saudara diciptakan? Dan karena itu, maka saudara mesti memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, mari kita belajar untuk kita tidak menaruh harapan kepada dunia ini. Sebab firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firman Tuhan itu tetap kekal untuk selama-lamanya. Dan firman itu adalah Kristus. Karena Yohanes pasal 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah kalau itu ketika kita bergaul dan kita boleh menyadari betapa hebatnya firman itu dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup. Di dalam menjalani kehidupan kita, maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan bagi kita. Jangan taruh harapan kita kepada hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Karena hal-hal yang lahiriah itu tidak ada yang kekal. Tetapi saudara, mari kita ubah mindset kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah dikados, sudah dikuduskan oleh Kristus. Dan kita mesti hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allah adalah kudus. Lalu kemudian kita mesti mengubah pandangan kita tentang hidup kita. Bahwa hidup kita ini, di dalam dunia ini, tidak semata-mata kita hidup oleh karena hal-hal yang lahiriah saja. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja. Melainkan apa? Melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebab itu mari kita belajar saudara, dua hal ini. Kita ini mesti menjadi agen-agen perubahan dalam kehidupan kita. Ya. Supaya kalau kita sudah berubah, maka kita berharap orang lain berubah. Berubah bukan karena dipaksa, tapi berubah oleh karena melihat perubahan kita. Kita melihat saudara, orang-orang yang setelah mengalami perubahan dalam hidupnya, maka dia banyak mengubah orang lain. Kan? Satu hamba Tuhan yang bernama Bapak Saifuddin Ibrahim.
Saudara, bagaimana ketika dia berubah, hidupnya berubah, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia banyak mengubah orang untuk datang kepada Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh sebab itu saudara, mari hari ini kita belajar bahwa ada hal-hal yang harus kita ubah dalam kehidupan kita. Cara pandang kita tentang kehidupan kita. Sehingga kalau kita mengerti hidup kita, apa makna kehidupan kita dalam dunia ini, maka kita tidak akan membawa orientasi hidup kita hanya kepada hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Sebab kita hanya sementara dalam dunia ini. Sedangkan kekekalan itu adalah nanti ketika kita kembali kepada Tuhan. So, be an agent of change. Dan biarlah Tuhan memberkati saudara melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Haleluya. Kalau kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka kita mesti mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Mengubah cara pandang kita tentang kehidupan. Mengubah mindset kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah disucikan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, katakan aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara, hari ini adalah minggu pertama. Di hadapan kita sudah tersedia roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan, yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Karena Dia mengasihi kita, maka Dia korbankan dirinya bagi kita. Dan kalau kita sadar betapa pengorbanan Tuhan itu begitu ajaib bagi kita, dan kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus Kristus, mari alami perubahan di dalam hidup kita. Kita mesti mengubah sesuatu dalam kehidupan kita. Mindset kita tentang siapa diri kita itu harus berubah. Dan kita juga harus berubah dalam memaknai hidup kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga,